Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Agus Sudono, dari Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas bersama tes formatif tentang teori kinetik gas yang adik-adik sudah kerjakan semua, insya Allah ya. Baik, coba kita lihat bersama. Soal nomor pertama. 16, nah ini nih 16 ya, dipakai huruf 16 gram gas oksigen, massa molarnya 32 gram per mol, berada dalam tabung bervolume 1 liter. Jika suhu gasnya adalah 27 derajat Celcius, tekanan gas dalam tabung tersebut adalah, nah tetapan gas umumnya dituliskan 8,3 Joule per mol Kelvin. Nah pertanyaannya tekanan. Oke, masih ingat ya persamanya ya, bahwa PV nRT atau P sama dengan nRT per V. Di situ N adalah mol ya, massa per mR. Oke, kalau kita masukkan angkanya, di situ berarti massanya tadi 16 gram dibagi mR-nya 32, hasilnya 0,5 mol. Kemudian kita masukkan ke situ, jangan lupa kalau kita mengerjakan soal tentang gas, itu suhu harus dalam Kelvin, ya. Suhu dalam Kelvin. Oke, nah di sini suhunya masih dalam Celcius, 27 derajat Celcius, tinggal ditambah 273. Nanti hasilnya 300, ya kan? N-nya kita dapatkan 0,5, tadi R-nya adalah 8,3, dan T-nya adalah 300. Nah, volumenya masih liter, ya kan? Liter kita jadikan meter kubik sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, kalau kita hitung nanti ketemunya adalah tekanannya 12,45 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, atau boleh gini, Newton meter pangkat min 2 gitu ya. Nah, jawabannya tersedia di pilihan D. Oke? Kita lihat soal nomor 2. Tekanan dalam tabung yang berisi gas adalah 6 bar. Ini kalau bilang dalam tabung, dianggap tabungnya ini nggak berubah volumenya ya. Pada suhu 27 derajat. Nah, suhunya masih segitu. Jika suhu dalam tabung naik sebesar, ingat, naik sebesar 50 derajat. Bukan naik menjadi, naik sebesar ya. Pertanyaannya, tekanan dalam tabung tersebut menjadi berapa? Nah, di sini karena dalam tabung dianggap volume tabungnya konstan, ya, volume tabungnya konstan. Nah, ini ada informasi satu barnya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Pascal atau Newton per meter persegi, ya. Ingat ya, satuan-satuan itu ya. Baik, lihat rumusnya sama kayak tadi. Ya, di sini kita lihat P itu sebanding dengan suhu. Kenapa? Karena dalam tabung jumlah gasnya nggak bertambah karena nggak bocor, juga nggak berkurang. R-nya tetap. Oke. Volumenya tetap, ya. Volume tabung dianggap tidak berubah. Maka di sini hanya P sebanding dengan suhu. Kita bandingkan, berarti P2 banding P1 sama dengan T2 banding T1. Dan ingat, T-nya harus dalam Kelvin. Oke. T2-nya kita masukkan dari 350 Kelvin. Dan T1-nya adalah 300. Maka hasilnya tinggal dihitung saja. Ya, ini angkanya enak, mudah ya. Kalau kita hitung, ketemunya nanti tekanannya menjadi 7 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu ya. Jawabannya ada di pilihan yang A. Oke, kita lihat nomor 3. Perbandingan VRMS gas hidrogen atau H2 yang mR-nya 2 gram per mol dan gas oksigen O2. Ya, kalau gas hidrogen H2, oksigen O2 pada suhu yang sama. Perhatikan baik-baik kata suhu yang sama. Kita ingat VRMS kan rumusnya akar 3RT per mR ya. R-nya konstan, T-nya katanya sama, berarti konstan juga. Maka di sini hanya VRMS hanya bergantung pada akar seper mR ya, atau berbanding terbalik dengan akar mR gitu ya.
Maka kita gunakan perbandingan saja. VH2 dibanding VO2 berbanding terbalik. Nah, berarti lihat terbalik. H2 di bawah, O2 di atas, ya kan? Jadi ini 32 per 2. Akar dari 16 hasilnya 4. Berarti kalau dituliskan VH2 per VO2 hasilnya adalah 4 banding 1. Pilihannya ada di D, ya. Nomor terakhir, sebuah tabung berisi 120 gram gas bersuhu 300 Kelvin. Energi kinetik rata-rata partikel gas tersebut adalah E. Jika suhu gas tersebut naik sebesar, nah, bukan naik menjadi, naik sebesar 100 Kelvin, energi kinetik rata-rata partikel gas tersebut adalah, nah ingat rumusnya EK adalah 3/2 kT. Di sini EK hanya bergantung pada suhu, ya. Kita tuliskan berarti kalau EK satunya adalah E, maka berapa EK 2-nya? Bandingkan saja EK2 banding EK1 sebanding, berarti T2 banding T1. T2-nya berapa? Naik sebesar 100. Tadinya 300, maka menjadi 400 kan? 400 sebagai 300 kali E. Coret nolnya, hasilnya 4/3 E. Maka EK-nya, kita lihat delta EK-nya pertanyaannya kan? Energi kinetik rata-rata partikel gas tersebut naik sebesar, ya kan? Bukan naik menjadi, naik sebesar, berarti selisihnya. Delta EK sama dengan berarti EK2 dikurang EK1. EK2-nya itu 4/3 E, EK1-nya E, atau 3/3. 4 kurang 3 hasilnya 1. Maka kenaikannya sebesar 1/3 E. Jawabannya ada di pilihan A. Oke, nah ini saja pembahasan tes formatif tentang teori kinetik gas. Semoga bermanfaat. Ya, berusahalah untuk selalu berusaha agar bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.